Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku pun demikian. Aku suka punya banyak teman. Tapi di dalam menuntut ilmu, aku lebih suka sendirian. Ya, baiklah Jaka Subara. Selamat tinggal. Sampaikan salam baktiku untuk kedua orang tuamu. Dari aku Paksi Jaladara, putra tunggal Mantili si Pedang Setan. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga perjalanan kalian berhasil dengan baik. Jaka Somara, bila kau bosan menyendiri, datanglah berkunjung ke Madangkara. Kami akan senang berkumpul dengan kau. Tahun depan aku akan berkunjung ke Madangkara. Dan mudah-mudahan pada saat itu, kalian sudah pulang dari Tanah Luwu. Aku rasa kami sudah pulang pada saat kau datang di Madangkara. Ya, selamat jalan. Sudah 3 hari aku berada di Tanah Luwu ini, tapi belum menemukan jejak Bentar. Baik Bentar yang asli maupun Bentar yang palsu, yang bersama dengan Eyang Balung. Alam di Tanah Luwu ini masih asli. Hutan belantara yang pekat masih merupakan bagian yang besar. Sedangkan rumah-rumah penduduk sangat jarang dalam jarak yang berjauhan. Di sana itu ada sebuah dusun. Mudah-mudahan di dusun itu aku bisa memperoleh keterangan tentang Bentar. Itu tapal batas kerajaan Madangkara. Kalau aku berpacu terus, dalam waktu setengah hari, aku akan tiba di dalam kota dan terus menuju ke keraton. Hei, Widura! Hei, siapa itu yang memanggil aku? Widura! Hai, Jalak Singkil! Lama benar kau pergi ke Blambangan, hei. Bapakku sudah tua, Jalak Singkil. Sering sakit-sakitan. Dan tempo hari sakitnya sangat parah. Jadi aku tidak sampai hati meninggalkannya dalam keadaan begitu. Khawatir dia meninggal. Aku tidak berada di dekatnya. Sebab aku selalu ditanyakan. Maklum, aku anak satu-satunya. Seharusnya kau tidak perlu kembali lagi ke sini. Hei, tidak perlu kembali ke Madangkara. Kenapa? Harapan bapakmu hanya kau anak satu-satunya yang bisa meneruskan mengelola perusahaan bapakmu yang besar itu. Ya, memang itu sedang menjadi pertimbanganku. Tapi rasanya sulit. Sebab Garnis nampaknya tidak bisa meninggalkan Madangkara. Aku rasa kalau sudah resmi jadi istrimu, dia mau tidak mau harus ikut kemana suami pergi. Iya. Makanya jangan lama-lama lah. Cepatlah kau lamar dia. Ya, nantilah. Dan aku yakin, kau buru-buru pulang ke Blambangan karena rindu kepada Garnis. Begitulah. Tidak ada di keraton? Tidak ada. Kemana? Mencari Bentar. Mencari Bentar? Ya, setelah dulu, setahun yang lalu dia menghilang. Tiba-tiba muncul kembali. Muncul kembali? Ya,
Tapi perangainya jauh berbeda dengan Bentar yang dulu, yang selalu bikin kacau di Kadipaten Jamparing. Hah? Bedanya bagaimana? Bentar yang ini baik sekali, ramah tamah, sabar, dan luhur budi. Sama benar dengan Raden Bentar yang aslinya. Benarkah? Ya. 2 kali aku bertarung dengannya, dan dia nampak sangat heran dan terkejut ketika digempur oleh pasukan kita. Aku sempat tertegun, tapi tak ada pilihan lain bagiku selain menjalankan tugas dari Prabu Wanapati yang harus membunuh Raden Bentar. Pantas kau berkeliaran di wilayah tapal batas ini. Rupanya kau sedang berjaga-jaga. Iya, benar-benar. Kau tahu kemana perginya Garnis mencari Bentar? Aku tidak tahu, tapi perginya bersama Dewi Rara Amiati dan Raden Paksi Jaladara. Terakhir aku dengar pergi ke Gunung Lawu menjemput Dewi Anjani. Apa urusannya? Dan apa hubungannya dengan Dewi Anjani? Sebab kabar terakhir, Raden Bentar bersama dengan Lasmini. Lasmini? Iya. Itulah yang membuat kami semua bertanya-tanya mengapa jalan bersama dengan Lasmini. Ada 2 hal yang bertolak belakang dengan munculnya Bentar dengan Lasmini. Maksudmu? Kesatu, kedudukan Bentar akan semakin kuat kalau didampingi oleh Lasmini. Ya. Akibatnya akan sangat berbahaya. Oh ya? Sebab tidak akan ada yang sanggup menghadapi Lasmini yang sangat dikjaya. Dan sudah bisa dipastikan malapetaka akan muncul di mana-mana. Iya. Yang kedua, akan terjadi sebaliknya. Lasmini sayang sekali kepada Bentar. Bagaimanapun, Lasmini perempuan jalang. Tapi dia tidak mau melihat Bentar jadi rusak. Ya, pasti Bentar akan diajak kembali ke jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan yang kedua yang akan terjadi agar perkara ini cepat selesai. Tidak sampai berlarut-larut. Baiklah, Jawara Jalak Singkil. Aku tidak akan terus ke keraton, tapi akan mencari Garnis dan Bentar. Kau baru saja datang dari Blambangan. Dari menempuh perjalanan yang sangat jauh, sebaiknya kau ke keraton dulu dan istirahatlah. Aku bisa istirahat sambil menempuh perjalanan. Sampaikan saja haturan sembahku untuk Gusti Permaisuri Dewi Pramita dan Paduka Prabu Wanapati. Ya, baiklah kalau begitu. Pesanku kepada kau dan kepada seluruh pasukan Madangkara. Kalau Bentar muncul bersama Lasmini, jangan diserang. Sebab tak satupun yang akan bisa menandingi kesaktian Lasmini. Lebih baik, ajaklah mereka berunding secara baik-baik. Mudah-mudahan Bentar dan Lasmini mau mengerti bahwa kita semua sedang prihatin. Pesanmu akan aku sampaikan kepada seluruh pasukan Madangkara. Aku segera berangkat. Selamat tinggal. Ya, selamat jalan. Daratan? Mana? Itu, di arah timur laut. Itu pulau. Sama saja, pulau kan daratan. Iya, sama. Hai, itu negeri Tanah Luwu. Tanah Luwu? Iya. Kau ngawur, Respati? Ngawur? Dari mana kau tahu daratan yang masih jauh itu Tanah Luwu? Apa kau pernah ke sana? Kita kan sedang berlayar ke Tanah Luwu. Jadi daratan yang kita lihat itu pasti Tanah Luwu. Belum tentu. Kalau sebelum sampai ke negeri Tanah Luwu ada pulau lainnya bagaimana? Sudah, tanyakan saja pada Kak Garnis. Iya. Mana Kak Garnis? Tuh, sedang berdiri di buritan. Kak Garnis! Ada apa? Kelihatannya ramai sekali. Daratan itu pulau apa, Kak? Benda hitam yang nampak di kejauhan itu? Iya, aku tidak tahu. Sebab baru kali ini berlayar melintasi samudra di wilayah timur laut ini. Tapi kalau menurut perhitungan dari arah pelayaran kita ini,
daratan itu seharusnya Tanah Luwu. Mudah-mudahan benar. Aku sudah bosan berlayar di tengah laut seperti ini. Bosan? Rasanya seperti dihukum. Apa? Dihukum? Tidak bisa kemana-mana. Dikelilingi laut. Di depan, laut. Di belakang, laut. Di kiri, di kanan, laut. Wah, tiap hari hilir mudik di sekitar ini saja. Sebatas besarnya perahu layar kita ini. Iya, benar juga. Lebih enak di darat. Banyak pemandangan. Ada gunung, sungai, hutan, padang ilalang dan lainnya. Kalau di sini, air melulu. Dasar orang gunung. Aku memang orang gunung, Gunung Lawu. Itulah makanya kau tidak kerasan berada di tengah laut berlama-lama. Tapi coba kalau orang laut, sebaliknya, tidak betah tinggal lama-lama di darat. Sebab jiwanya sudah menyatu dengan laut. Macam-macam ya orang itu. Ya, memang begitu, Raran. Ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan. Yang satu hidup di darat, yang lainnya hidup di laut. Iya. Iya, aku sudah sampai di gerbang ibu kota kerajaan Tanah Luwu. Sebaiknya aku mencari rumah penduduk yang bisa disewa untuk tempat menginap. Ya, Bang. Aku. Ada apa yang Balung? Baru saja kau pamit mau beli tembakau ke pasar. Sudah balik lagi. Uangnya ketinggalan? Bukan. Lalu? Lasmini. Lasmini? Ya, sedang berjalan sendirian di depan pasar. Apa kau tidak salah lihat? Tidak mungkin. Sebab siapa lagi kalau bukan Lasmini yang selalu berpakaian merah-merah menyala dan menyelipkan sekuntum bunga anggrek jingga di rambutnya. Keparat. Meskipun aku tidak gentar terhadap Lasmini, kehadirannya sangat mengganggu ketenangan kita. Jadi aku rasa sudah tiba saatnya kita kembali ke Jawa Dwipa dan merundingkan rencana kita selanjutnya dengan guru dan ketua kita, Arya Bandaraksa. Bagus, aku setuju banget. Ayo, sekarang juga kita berangkat pulang kembali ke Jawa Dwipa. Aduh, akhirnya sampai juga di Tanah Luwu. Senang banget bisa menginjak darat. Meskipun di negeri orang, pokoknya daratan. Tapi, serem ya. Serem. Hutannya lebih lebat dan rapat daripada hutan Jawa Dwipa. Iya, suara burung juga lain dengan suara burung yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Binatangnya juga pasti lain. Binatang yang mana? Harimau. Harimau di mana-mana sama, Anjani. Belum tentu, Kak Garnis. Mungkin harimau di sini lebih besar dan lebih ganas. Ya, mungkin saja begitu. Diam. Ada apa? Ada orang. Orang mana? 2 orang sedang berjalan menuju ke arah kita di jalan setapak yang sedang kita jalani ini. Biar sajalah. Mungkin penduduk di sini yang mau pergi ke laut. Kalau mereka orang jahat, kita lawan saja. Kita 4 orang, mereka cuma 2 orang. Jangan gegabah, sebab aku merasa curiga. Curiga? Meskipun mereka masih agak jauh, tapi suara mereka yang sedang bercakap-cakap salah seorang yang aku kenal. Kenal? Bentar. Bentar? Nah, semakin dekat, suara itu semakin jelas. Dan
suara bentar. Oh, aku percaya pendengaran Kak Garnis sangat terlatih, 2 kali lebih peka dari kita. Ayo, kita sembunyi. Kita sudah dekat ke laut. Jalan kaki tinggal setengah hari lagi. Kita langsung berlayar menuju ke pelabuhan Kolaban, terus menuju ke Madangkara. Atau mendarat dulu di Pantai Seripit, mampir dulu di Dadung Karsa di Padepokan Bukit Talaga. Lebih baik mendarat di pelabuhan Kolaban. Langsung ke Madangkara. Minta saran kepada Arya Badaraksa. Apa tidak rawan? Tak satu pun orang Madangkara yang aku takuti. Tapi bukankah Arya Bandaraksa berpesan bahwa belum saatnya kau memasuki keraton Madangkara secara terang-terangan? Pesannya akan aku patuhi. Jadi, aku akan datang sebagai aku. Ya, itu aku setuju. Tapi aku tidak akan ikut. Kenapa? Aku akan langsung saja pulang ke padepokanku di Bukit Pasir Ipis. Lebih baik kau ikut dulu menemui Arya Bandaraksa. Mungkin ada tugas penting untukmu. Sebagai persiapan mematangkan rencana kita untuk menghancurkan Madangkara. Ya, baiklah. Berhenti! Garnis. Kak Garnis, apa kabar? Jangan panggil aku Kak Garnis. Kau manusia durhaka. Sampai hatikah kau berkata seperti itu terhadap adikmu sendiri? Kau bukan adikku. Saudaraku hanya satu-satunya Kak Garnis. Dan sekarang tidak mau mengakui aku sebagai adikmu. Betapa kejamnya kau Kak Garnis. Kau bukan Bentar. Anjani. Anjani. Kau juga rupanya menyertai Kak Garnis. Lengkap. Lengkap? Maksudmu? Dewi Rara Amiati juga ikut. Tuh, dia berdiri di balik pohon. Dewi Rara Amiati, apa kabar? Kenapa kau diam, Dewi Rara? Karena dia hatinya terluka menyaksikan sepak terjangmu sebagai manusia durhaka. Loh, kenapa semuanya jadi begini? Jangan heran, Raden. Sebab ada seorang penjahat yang telah memfitnah Raden. Dan menurut kabar, penjahat itu mempergunakan ilmu sihir sehingga bisa berubah wujudnya menjadi sama dan serupa dengan Raden. Bahkan suaranya pun sama dengan Raden. Diam kau tua bangka! Kau pasti tokoh golongan hitam dari Padepokan Gunung Pasir Ipis yang bernama Eyang Balu. Dan Ayu Dewi Garnis, apakah salah saya sehingga saya dituduh tokoh dari golongan hitam? Betapa saya beramal bakti bagi kerajaan Madangkara dengan jalan mencurahkan kemampuan saya mendidik Raden Bentar, kesatria utama Madangkara, agar menjadi tumpuan dan harapan bagi masa depan dan rakyat Madangkara. Mana ibuku, Lasmini? Lasmini? Kalau kau tidak tahu di mana ibuku, berarti kau bukan Bentar. Kau penjahat yang menyamar menjadi Bentar. Ibumu? Ya, Lasmini memang hebat, Anjani. Kadikjayaannya menyamai Ayahanda Brahma. Tapi walau bagaimana, dia adalah seorang wanita. Apa maksudmu? Bentar palsu, lebih pandai membuat rayuan. Sehingga ibumu terkecoh. Lebih percaya kalau penjahat itulah Bentar yang asli. Sehingga aku diusir. Bahkan aku dicaci maki. Dikejar-kejar mau dibunuh. Itulah makanya aku sampai melarikan diri ke Tanah Luwu. Manusia busuk, pandai memutar balikkan kenyataan. Siapa itu? Suaranya bergema, tapi orangnya belum nampak. Aku adalah Bapak Raspati. Apa kabar, Bentar palsu? Kau, apa maksudnya? Kepada kami kau mungkin bisa bermain sandiwara, mengecoh dan mengelabui kami. Tapi terhadap Raspati, kalian tidak akan bisa mungkir.
Sudahlah, manusia terkutuk. Riwayatmu sudah berakhir. Bukalah kedokmu dan perlihatkan dirimu yang sebenarnya. Hei, orang ini ngomong apa yang Balung? Entahlah, Raden. Saya juga tidak mengerti. Berdebat. Orang lain bisa kau kelabui, tapi aku tidak. 2 tahun aku menjadi tangan kananmu yang melaksanakan semua gagasanmu, membuat sarang judi dan pelacuran. Aku hafal benar dengan tingkah lakumu di masa lalu ketika aku terseret perbuatan terkutuk bersama kau. Kasihan. Rupanya kau telah menjadi korban bentar palsu. Bangsat! Kau bentar palsu! Memang sulit membedakannya. Jangankan kau, Raspati. Aku saja hampir pingsan ketika melihat ada orang yang sama dan serupa dengan diriku. Jangan banyak bacot kepala. Meskipun mukamu, suaramu, bentuk tubuhmu sama dan serupa dengan bentar yang asli, tapi sinar matamu, dengus napasmu, denyut jantungmu tidak sama. Sinar mata bentar yang asli adalah sinar mata seorang manusia yang arif dan bijaksana. Bukan seperti sinar matamu, manusia jahat, penyebar malapetaka. Dengus napas bentar yang asli adalah dengus napas manusia yang jauh dari angkara murka. Bukan seperti dengus napasmu, manusia pembunuh dan pemeras. Denyut jantung bentar yang asli adalah denyut jantung manusia yang penuh rasa cinta kasih terhadap sesama umat manusia. Bukan seperti denyut jantungmu, manusia penuh maksiat, penjudi dan pemerkosa. Nah, sudah jelas bukan? Marah ya marah, tapi jangan lantas berkhotbah, menjiplak kata-kata seorang begawan. Benar. Dari Amiati, apa maksudmu dengan kata benar itu? Semua yang dikatakan oleh Raspati benar, karena aku bisa merasakannya. Maaf, aku pernah. Tidak usah malu, Dewi Rara. Kami semua sudah tahu bahwa kau pernah menjalin kisah asmara dengan Bentar. Katakanlah, demi kepentingan kita semua. Benar, Dewi Rara. Ayo, katakanlah. Aku pernah berbuat yang hampir melewati batas bersama Bentar. Dan dengus nafasnya, denyut jantungnya, sinar matanya berbeda sama sekali dengan orang ini. Tidak sama, berbeda jauh sama sekali. Ya, aku percaya. Sebab seorang wanita perasaannya lebih halus dari laki-laki. Nah, 2 orang sudah membuktikan bahwa kau Bentar yang palsu. Sekarang kau mau apa? Bunuh dia. Manusia terkutuk. Siapa kau sebenarnya, ha? Mengapa kau menjelma menjadi adikku? Merusak nama baik adikku. Kasian. Ya, kasian. Memang hebat Bentar palsu itu. Sampai-sampai aku tidak bisa meyakinkan kalian bahwa akulah Bentar yang asli. Garnis, seandainya aku yang keliru, aku bersedia dihukum penggal di hadapan rakyat Madangkara. Potonglah leherku sampai kepalaku terpisah dari badanku. Aku juga, kalau aku keliru bahwa ternyata orang ini Bentar yang asli, aku bersedia dihukum mati di hadapan Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Baik, kau ditangkap. Aku ditangkap? Kau mau menangkap adikmu sendiri? Tidak usah ditangkap, dibunuh saja langsung. Benar. Prabu Wanapati sudah mengeluarkan perintah, Bentar harus dibunuh. Ya, kalian benar. Aku sendiri yang akan membunuh manusia terkutuk ini. Aku juga. Anjani, Dewi Rara, kalian menyerang dari belakang saja. Biar aku yang di depan. Nah, Bentar palsu sudah bertarung dikeroyok 3 orang gadis cantik-cantik. Kau bagaimana, Eyang Balung? Marilah kita bermain-main memanaskan badan sampai panas, lalu mati. Keparat kau, Raspati. Apa maksudmu kau membantu orang-orang Madangkara? Masalahnya sepele saja. Aku mencintai Garnis.
Coba itu. Keparat! Laspati! Itu paksi Jaladara. Rupanya di sini ada kejadian yang ngeri ya. Lama benar kau mengantarkan nenek-nenek itu, Paksi. Nenek-nenek yang aku tolong ketika jatuh ke dalam kubangan perangkap babi hutan itu punya cucu, gadis cantik sekali. Aku disuruh menginap di rumahnya. Kau nakal. Tuh lihat, ada bentar. Aku sudah tahu. Hah? Sudah tahu? Iya. Aku sebenarnya sudah lama datang ke tempat ini. Sehingga tahu semua apa yang semua kalian bicarakan. Sampai ke terjadinya pertarungan itu. Lalu, sekarang bagaimana? Apakah si tua bangka ini kita bagi dua saja? Kau pecahkan kepalanya, aku pecahkan perutnya. Kemparat! Kau kira aku anak ingusan? Aku ketua guru padepokan Gunung Pasir Ipis. Aku bunuh kalian sekaligus. Sulit, Eyang Balung. Meskipun kau punya ilmu kadikjayaan yang tinggi sekalipun. Tapi karena kelakuanmu rusak, tidak ada bedanya kau dengan bentar palsu. Meskipun kau sudah tua, tapi moralmu bejat. Nah, kau tidak akan kuat melawan aku. Raspati, pembunuh bayaran yang paling ditakuti dari Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak? Di kaki Gunung Semeru? Rupanya kau tahu juga. Apa hubunganmu dengan si jari iblis penguasa Lembah Tengkorak? Akulah si jari iblis. Hah? Kau? Kau sudah pernah melihat orangnya? Belum? Belum. Nah, akulah orangnya. Tapi karena wajahku ganteng dan selalu berpakaian rapi, maka aku seperti seorang pemuda bangsawan. Maka aku berganti nama menjadi Raspati. Aku tidak percaya. Terserah. Raspati, jangan banyak cerita. Sikat saja. Baik. Ayo, Eyang Balung. Saudara seperguruanmu, si Geger Kalong, mati dibunuh oleh aku. Jadi sekarang, pergunakanlah untuk membalas kematian saudara seperguruanmu itu. Bangsat! Bertahun-tahun aku mencari si jari iblis yang membunuh saudara seperguruanku. Kalau sejak dulu aku tahu manusianya kau, sudah aku bunuh dulu-dulu. Meriah banget. Di sana ada pertarungan. Di sini juga ada. Aku nonton saja. Kalau ada yang perlu bantuan, baru aku turun. Satu harian aku menjelajahi Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Tapi orang yang aku cari tidak ketemu. Lebih baik istirahat dulu. Tidur-tiduran. Ya, nanti malam aku jalan lagi. Selamat sore. Bentar. Iya. Bukankah kau mencari aku? Nah, aku sudah berada di dalam kamarmu. Kau? Iya. Maaf. Aku masuk ke kamarmu tanpa minta izin terlebih dulu. Kau sakit hati terhadapku? Sama sekali tidak. Dari mana kau tahu aku tinggal di rumah ini? Baru hari ini aku datang ke sini. Oh ya? Iya. Aku punya perhitungan. Bentar palsu dan Eyang Balung tidak mungkin berani berada di tempat yang ramai. Itulah makanya aku menjelajahi tempat-tempat lain. Dan baru hari ini, aku menginjakkan kaki di Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Dan begitu aku masuk, aku melihat kau keluar dari rumah ini. Lalu aku ikuti.
Kemudian aku berusaha untuk terlebih dulu sampai ke kamarmu ini. Kau nakal. Mengapa tidak waktu itu juga kau panggil aku? Ya, sebab kau sedang dalam keadaan bimbang. Jadi, harus dengan cara seperti ini untuk melenyapkan kebimbanganmu. Lasmini. Iya. Tinggalkan rumah ini. Kenapa? Kita harus mencari bentar palsu ke wilayah lain. Sekarang? Kau capek? Tidak. Cuma segitu saja. Capek. Barangkali kau yang lemes. Aku tetap segar. Tenaga muda.